Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Mutrofin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari teknik data mining, yaitu estimasi di RapidMiner. Oke, langsung saja. Sebelum kita praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih estimasi. Estimasi adalah memperkirakan nilai variabel target numerik menggunakan seperangkat variabel prediktor atau yang biasa kita kenal sebagai atribut ciri atau atribut pola, yang nilainya itu bisa berupa numerik, nominal, atau kategori. Model dibangun menggunakan catatan lengkap yang memberikan nilai variabel target serta prediktor. Kemudian, untuk pengamatan baru, estimasi nilai variabel target dibuat berdasarkan nilai-nilai prediktor. Contoh nih, kita akan melakukan estimasi periklanan. Kita analogikan bahwa kita adalah konsultan statistik yang disewa oleh seorang klien untuk memberikan saran tentang cara meningkatkan penjualan produk tertentu. Kita telah melakukan pengumpulan data periklanan yang terdiri dari penjualan produk di 200 pasar yang berbeda, bersama dengan anggaran iklan untuk produk di masing-masing pasar tersebut untuk 3 media yang berbeda, baik itu TV, radio, atau surat kabar. Data ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada 200, tapi hanya saya tampilkan 10 saja. Jadi TV, radio, newspaper, atau media massa, saya kasih blok warna biru, itu yang biasa kita sebut sebagai atribut ciri atau atribut pola, atau kalau dalam statistik disebut sebagai variabel prediktor. Sedangkan yang warnanya hijau atau yang saya blok dengan warna merah, itu disebut dengan atribut atau variabel target, yang nantinya akan kita lakukan prediksi untuk kasus baru. Misal, dari 200 data tadi, itu kita bagi menjadi 2, yaitu 95% itu sebagai data latih, dan sisanya 5% kita jadikan sebagai data uji. Ternyata, dari proses model regresi linier berganda, di sini didapatkan koefisien. Ingat, rumus dari regresi linier itu adalah Y-aksen atau nilai prediksi sama dengan koefisien A ditambah koefisien B1 ditambah koefisien B2. Di mana di sini koefisien A itu adalah intercept, ini nilainya 2,982, dan B1 itu adalah atribut TV, koefisien dari atribut TV yang didapatkan dari pelatihan regresi linier berganda. B2-nya adalah radio ya, koefisien dari radio hasil model dari regresi linier berganda. Sehingga kita masukkan saja ketika ada kasus baru seperti ini, di mana harga untuk mengiklankan di TV itu adalah $44,5, di radio $39,3, dan di media massa $45,1. Untuk mendapatkan hasil laba yang paling banyak, maka kita masukkan saja koefisien A-nya berapa, misalnya ini 2,982 ditambah dengan koefisien B 0,046 dikali dengan harga dari iklan di TV ditambah dengan koefisien B2 yaitu 0,183 dikali dengan harga iklan di radio yaitu 39,3, sehingga didapatkan hasil 29,2209. Nah, di sini RapidMiner memprediksikan 29,23, jadi hampir sama ya. Jika misalnya ini dibulatkan, itu jatuhnya juga sama-sama ke 12. Di sini kenapa di desimalnya itu berbeda? Bisa jadi karena di belakang komanya itu bisa jadi ini tidak 3 digit, bisa jadi lebih dari itu. Sehingga ketika dibulatkan di sini jadinya berbeda, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Itu ya. Nah, jadi di sini adalah tidak mungkin bagi klien kami untuk secara langsung meningkatkan produk penjualan produk.
Di sisi lain, mereka dapat mengontrol pengeluaran iklan di masing-masing dari 3 media. Karenanya, jika kami menentukan bahwa ada hubungan antara iklan dengan penjualan, maka kami dapat menginstruksikan klien kami untuk menyelesaikan anggaran iklan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan penjualan. Nah, sehingga penjualannya di sini adalah diprediksikan adalah 12. Ini penjualan paling maksimum. Ya, faktanya di sini adalah 10. Jadi selisihnya 2 ya, 2 digit gitu. Dengan kata lain, tujuan kami adalah mengembangkan model yang akurat yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan 3 anggaran media. Jadi ibaratnya kalau tanpa estimasi bisa jadi kita random ya, kita nggak tahu, jangan-jangan dapatnya itu tanpa pengetahuan ya, sehingga dapatnya bisa jadi nilai yang paling jelek atau bisa jadi keputusan yang paling bagus gitu. Tapi kalau dengan menggunakan estimasi kita bisa mendekati ke nilai real. Ini adalah data perbedaan antara data peramalan dengan estimasi. Ingat, kalau data di peramalan itu adalah ada time series, contohnya ini. Time series berdasarkan bulan. Nah, sedangkan kalau estimasi itu tidak ada. Persamaannya adalah di sini variabel targetnya sama-sama numerik. Persamaannya lagi adalah karena di sini itu adalah variabel targetnya sama-sama numerik, sehingga di sini evaluasinya sama-sama menggunakan RMSE atau bisa juga MAPE atau MAE atau yang lain. Oke, sekarang kita langsung ya praktekkan. Ini saya coba untuk mengulang dari awal. Di sini saya dapat datanya dari mana? Saya dapat datanya adalah di website ini ya. Kalian bisa. Nah, jadi kalian bisa akses saja di website ini. Nanti di deskripsi akan saya cantumkan. Kalau pengen tahu bukunya bisa klik di sini. About this book, misalnya seperti ini. Atau di home ya. Mohon maaf, di home. Nah, di sini bukunya bisa di-download. Nah, di sini ada penjelasannya. Penggunaan dari data advertising. Nah, untuk datanya, klik aja di dataset. Nanti di sini Anda bisa di-download. Nah, dan silakan diunggah. Di sini sudah saya unggah di RapidMiner. Sekarang penerapannya, kita masukkan RapidMiner. Ingat, karena ini adalah supervised learning, maka data harus dibagi menjadi 2, yaitu data latih dan data uji. Kita pakai operator split. Nah, kita bagi 2, yaitu 95% data latih, 5% data uji. Nah, di sini ingat, kalau di peramalan kita menggunakan samplingnya adalah linier, karena Pak akan memprediksi di masa yang akan datang, biar datanya tidak diacak. Sedangkan kalau menggunakan estimasi itu bisa menggunakan linier, sampel atau stratified. Saya coba pakai stratified. Kenapa stratified? Biar pengacakannya itu rata. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan algoritma regresi linier, atau kalau di sini namanya adalah linear regression. Selanjutnya kita menggunakan apply model untuk menerapkan model dari yang didapatkan oleh si regresi linear. Selanjutnya kita masukkan performance. Performance-nya adalah regresi, karena di sini atributnya adalah numerik, atribut targetnya. Nah, di sini kita cukup pakai RMSE saja. Jadi ini yang saya maksud tadi, dari model yang didapatkan oleh si regresi linear itu didapatkan koefisien A, koefisien B1, koefisien B2. Ini adalah hasil RMSE-nya. 2,129.
Nah, di sini adalah contoh data ujinya, aslinya 10,4 ditebaknya 12, aslinya dewa 1 ditebaknya di sini 19, kalau dibulatkan menjadi 20, aslinya 14 ditebaknya 13, dan seterusnya. Nah, di sini mungkin Anda bisa mencatat ya setiap pengujian. Jadi di sini misalnya regresi linear, data latenya sama 95, ujinya 5, terus hasil RMS-nya seperti ini. Di sini Anda bisa nyoba ya, misalnya bagaimana kalau KNN. Ingat, KNN kelemahannya adalah K-nya bias, harus dicoba satu-satu. Di sini saya coba 3. Nah, di sini 1,6 dan seterusnya ya. Nah, ternyata dari hasil pengujian saya itu yang paling jelek adalah regresi linear, dan yang paling bagus itu adalah jaringan saraf tiruan. Tugas kalian kalau misalnya skripsi menggunakan estimasi seperti ini, tugas kalian adalah menganalisis kenapa jaringan saraf tiruan untuk data seperti ini lebih baik dan kenapa untuk regresi linear data seperti ini dia lebih jelek. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.